فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, akhwani fillah, kita mengambil dua hadis terkait bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa ketika menghadapi permasalahan pelik atau menghadapi kesulitan, kegalauan, menghadapi musibah yang berat dirasakan dari hal-hal yang tidak enak. Nah, kesulitan-kesulitan yang dialami. Nah, maka doa tersebut dinamakan doa apa? Talhah, doaul karb. Yang juga dulu para salaf menamakan doa ini dengan doa apa? Penamaan yang lain, Nasrul, doaul faraj, yaitu doa jalan keluar. Karena harapannya adalah untuk diberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan kita, dari kegelisahan, dari kegalauan kita. Nah, sehingga doa ini penting untuk dihafal dan diamalkan. Tayyib. Lafadznya mudah, cuman harus diperhatikan bagian akhir dari tiap-tiap kalimat. Semuanya kan diawali dengan la ilaha illallah. Ada 3 kalimat. Nah, yang pertama la ilaha illallah al-azimul halim. Al-azim al-halim. Yang kedua la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Kemudian yang ketiga la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Yang terakhir al-karim. Nah, adapun untuk hadis yang kedua ini lebih mudah lagi. Dan ini juga doa banyak dipanjatkan akhwan di sela-sela doa kita. Usahakan di setiap kita berdoa, ya, di setiap kita berdoa ada bacaan ini. Naam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lah. Karena sesungguhnya tidak berdoa seorang muslim pun fi syai'in qattu pada setiap perkara apapun. Ya, fi syai'in qattu, yaitu di setiap perkara apapun kok doanya pakai doa ini, maka apa? Illa stajaballahu lah, kecuali Allah akan kabulkan. Makanya di setiap kita berdoa jangan sampai lupa lafaz ini. Ini termasuk di antara sebab pengkabulan doa. Nah, dengan apa? Dengan membaca doa yang dipanjatkan oleh Zinnun. Siapa yang digelari dengan Zinnun? Indak ya Muhammad Aceh. Zinnun itu siapa? Nabi Yunus. Zinnun kenapa? Karena Nun ini kan nama apa? Nama ikan. Nah, An-Nun. Taib. Zinnun yaitu Nabi yang
ditelan oleh ikan ketika beliau berada di dalam perut ikan. Maka beliau berdoa dengan doa ini, Tayyib, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pun hafal dereng Mbak Baryadi? Ajabi. Naam. Ahsanta, barakallahu fiikum. Ini dibaca pada doa-doa kita. Naam. Dan diperbanyak. Naam. Kapan saja berdoa, jangan sampai lupa untuk membaca doa ini. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-27. Az-zikru 'inda wuqu'i amrin qaddarahullah. Sekarang bacaan ketika terjadi suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya. Cuman perkara ini tidak pas sesuai harapan kita. Nah, apa bacaan yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena di dalam hidup ikhwan kita banyak merencana. Kita banyak punya agenda, punya rancangan-rancangan. Tapi ketika sudah ditempuh sebab semaksimal mungkin, sudah diupayakan sebaik mungkin, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasinya. Tidak sesuai dengan gambaran yang ada di benak. Biasanya dalam kondisi ini apa yang dirasakan? Indah Abdul Hafid. Kecewa ya kan? Kecewa tak? Kecewa. Nah, antum temannya lagi tugas masak, bayangannya ada daging ayam enak, ternyata yang masak kosong. Kan tidak sesuai harapan. Ini contoh mudahnya. Dan banyak sekali ikhwan dalam kehidupan kita, perkara-perkara yang terjadi yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tapi apa? Tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di situ tapi bimbingkan bacaannya agar apa? Agar hati kita menjadi ridha. Nah, kita baca dulu hadisnya untuk mengetahui apa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Qala Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya ibn Ali Al-Hajuri hafizahullahu taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if wa fi kullin khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hadis ini menegaskan tentang bertingkat-tingkatnya keadaan orang yang beriman. Isyarat akhwan nanti untuk apa? Untuk jadi mukmin itu yang kuat, menghadapi apapun dihendaknya kuat. Nabi awali dulu. Ibarat sebagai muqaddimah. Beliau katakan seorang mukmin yang kuat itu lebih bagus dan lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada mukmin yang lemah. Cuman perlu diperhatikan kekuatan dan kelemahan di sini bukan yang menjadi tolak ukurnya adalah apa? Kuat dan lemahnya fisik, bukan. Kenapa kita bawa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis-hadis yang lain menegaskan hakikat kekuatan orang yang beriman itu bukan pada kekuatan bisa membanting, bisa memukul, bisa berbulat, bukan. Akan tapi pada kekuatan hatinya. Berarti ketika berbicara tentang iman, maka mukminul qawi, seorang mukmin yang kuat. Maksudnya apa? Kuat keimanannya.
Seorang mukmin yang kuat keimanannya itu lebih bagus dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah keimanannya. Nah, dan itu jelas. Karena keyakinan ahli sunnati wal jamaah ikhwani fillah, orang-orang yang beriman itu walaupun sama-sama memiliki pokok keimanan, akan tetapi bertingkat-tingkat keadaannya. Ada yang imannya sempurna, ada yang imannya di bawahnya, ada yang imannya kurang, dan ada imannya yang sangat lemah. Tapi masih ada dasar iman. Dan Nabi tegaskan, semakin kuat keimanan seorang mukmin, maka semakin utama dan semakin Allah cintai. Walaupun demikian, wa fi kullin khair, pada setiap orang yang beriman itu tetap ada kebaikan. Ini juga bagusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan penjelasan agar jangan sampai dipahami bahwa mukmin yang lemah itu buruk semuanya. Tidak, tetap ada kebaikannya selama masih ada keimanan. Karena iman ini merupakan dasar untuk seorang masuk kriteria baik. Wa fi kullin khair, pada semuanya itu, semua jenis orang-orang yang beriman itu masih ada kebaikan, walaupun kebaikan ini bertingkat-tingkat. Nah, di sini dorongan untuk kita semua akhwan untuk memperbagus keimanan. Memperbagus keimanan. Dan keimanan bisa semakin bagus dengan memperbanyak amalan saleh. Keimanan bisa semakin kuat dengan memperbanyak ilmu dan mempelajari ilmu syar'i. Dua perkara ini, ilmu dan amalan saleh, merupakan hal yang paling penting dalam menguatkan iman. Taib. Karena dengan ilmu seorang akan lebih mengenal Allah, mengilmui tentang sifat-sifat Allah, mengilmui tentang nama-nama Allah dan kandungannya, kemudian lebih mengenal mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini akan menambah keimanan. Mengilmui tentang hikmah dalam syariat kita yang begitu indah. Tidak ada satu hukum pun dari hukum-hukum di dalam agama kita yang padanya efek negatif. Semuanya memiliki dampak yang baik. Akan memperkuat keimanan dengan apa? Semakin kuatnya ilmu. Demikian pula semakin kuatnya amal. Jelas, semakin banyak amalan akan semakin kuat keimanan. Dan terlebih lagi di hari-hari yang akan datang ini akhwan, maka saya nasihatkan pada diri saya pribadi dan kepada antum semuanya untuk betul-betul memanfaatkan kesempatan hidup untuk bisa mendapati 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Yang kemungkinannya bisa dimulai malam ini atau mulai hari Sabtu. Tinggal apa? Menunggu ketetapan ru'yatul hilal. Taib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min ayyamil 'ashr." Tidaklah ada amalan-amalan yang pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari yang 10. Bahkan para sahabat bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah?" Tidak pula jihad wahai Rasulullah. Tidak pula jihad bisa mengimbangi keutamaan amalan-amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah kita harus menguatkan dan mengerahkan semangat kita dalam beramal saleh ikhwan. Sebisa mungkin kita perbanyak dan kita tambah dari hari-hari biasa. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menegaskan untuk
kita terkait keutamaan 10 awal Dzulhijjah banyak-banyak mengingatkan manusia. Kenapa ikhwan? Karena kebanyakan manusia lalai. Sedikit manusia yang mengetahui ini hari-hari utama. 10 awal Dzulhijjah itu sedikit yang mengetahui hari-hari itu sebagai hari-hari utama. Nah, berbeda dengan Ramadan. Ya, Ramadan banyak yang menyadarinya. Nah, dan juga karena memang di sana Allah Subhanahu wa taala berikan banyak pendukung-pendukung untuk kita bersemangat. Syaitan-syaitan dibelenggu. Nah, kemudian disyariatkan dengan syariat yang wajib untuk siangnya berpuasa. Dan itu berbeda dengan 10 awal Dzulhijjah. Nah, yang sifatnya di situ dorongan, yang tidak sampai tingkatan wajib. Maka butuh himmah yang tinggi, memperbanyak amalan saleh di 10 awal Dzulhijjah tersebut dengan amalan-amalan yang terbuka bagi kita, baik itu puasa. Nah, puasa termasuk amalan saleh, sehingga seandainya seorang mau berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka itu khair, itu kebaikan. Nah, kenapa? Karena puasa termasuk amalan saleh. Dan bahkan amalan saleh puasa ini biasanya mendorong untuk kita beramal yang lain dan mencegah kita berbuat aneh-aneh, berbuat maksiat. Karena berpuasa juga karena lemah, juga lebih cenderung kalau puasa itu semangat untuk memegang mushaf, membaca Al-Qur'an. Nah, maka ketika kita sadari itu, bagus. Nah, ambil bagian sebanyak mungkin di 10 awal Dzulhijjah ini, ikhwan, ibadah. Baik itu puasa, baca Al-Qur'an, maupun sedekah, maupun bermajlis ilmu, tayyib, ataupun amalan-amalan yang lain. Kenapa? Karena hari-hari ini amalan soleh sangat dicintai oleh Allah, bahkan jihad fisabilillah tidak bisa menandinginya, kecuali seorang mujahid yang berangkat dengan jiwa dan hartanya, kemudian semuanya dikorbankan di medan perang. Pulang hanya nama saja, harta habis dalam perjuangan, nyawanya juga melayang sebagai seorang yang mati syahid di jalan Allah. Ini yang bisa menandingi keutamaan amalan saleh di 10 awal Dzulhijjah. Maka jangan disia-siakan ketika kita mendapatkan kesempatan itu, karena belum tentu di tahun depan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi butuh kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Cara menguatkan iman tadi dengan apa? 2 hal pokoknya. Untuk menguatkan iman apa, Hamzah? Dengan ilmu dan amalan saleh. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz atau wala ta'jaz. Nabi bimbingkan kepada setiap mukmin agar keimanannya bisa naik, agar keimanannya bisa kuat. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau pada hal-hal yang bermanfaat untukmu. Kita tahu hal yang bermanfaat, maka tinggal ihris, semangatlah. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau dalam hal-hal yang bermanfaat untukmu. Dan jangan seorang meremehkan perkara hirs, perkara munculnya semangat. Kenapa? Karena munculnya semangat ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapan saja kalau kita semangat pada suatu amalan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Karena bisa saja setelah kita menunda dengan bernanti-nanti, tiba-tiba setelahnya semangatnya luntur. Semangatnya luntur. Taib. Makanya kapan saja muncul semangat, manfaat.
Dan di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang bisa mendapatkan semangat yang baik pada perkara yang baik, semangat yang kuat pada perkara yang bermanfaat, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Shaddad bin Aus yang dulu telah dicatat dan ditugaskan untuk dihafal, yaitu apa? Aba Ali, doanya yang mana coba? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'alal rusydi. Pada bagian awal doa ini sudah jelas apa? Yang kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri, ya Allah, aku memohon kepadamu kekokohan pada perkaraku. Ketika tahu itu baik, minta kekokohan, tidak lemah, tidak ngeluh-keluh. Kemudian wal azimata 'alal rusydi, ya Allah, aku memohon azimah, memohon tekad yang kuat, semangat yang kuat di atas jalan yang baik. 'Alal rusyd, jalan yang lurus, jalan kebaikan. Minta diberi tekad yang kuat. Kenapa, kawan? Karena banyak manusia dalam masalah ini kemungkinannya dia tidak mengetahui perkara yang bermanfaat, sehingga semangatnya diarahkan pada hal-hal yang tidak bermanfaat, atau dia sudah tahu perkara itu bermanfaat tapi tidak ada semangat. Nah, ini masalahnya, ya kan? Gagalnya manusia, kawan, dalam memenuhi perintah Nabi ini karena dua tadi. Nabi memerintahkan ihris ala ma yanfa', bersemangatlah engkau pada perkara yang bermanfaat untukmu. Nah, banyak manusia gagal dalam memenuhi ini. Kenapa? Karena tadi yang pertama tidak mengetahui mana yang bermanfaat. Yang kedua tahu yang bermanfaat tapi tidak ada semangat. Maka kita memohon pada Allah agar apa? Diberi kekokohan pada perkara ketika tahu itu bermanfaat, dan diberi tekad azimah pada hal-hal yang bermanfaat. Azimah 'alal rusydi. Jangan sampai azimahnya, ya semangatnya itu diarahkan pada hal yang sia-sia. Baik. Kemudian Nabi bimbingkan, ternyata akhwan, bahwa untuk mencapai kebaikan tidak cukup semangat tok. Nah, tapi harus ada sisi berikutnya yang harus kita tunaikan. Wasta'in billah. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Setelah terpenuhi semangat pada perkara yang bermanfaat, jangan lupa kita tidak akan bisa menunaikan itu, ya, kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah agar dimudahkan. Contoh, kawan, dalam belajar saja, dalam menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran kita tahu semua itu bermanfaat tidak, Cahaya? Menghafal Al-Quran perkara yang bermanfaat atau tidak? Jelas perkara yang bermanfaat. Tapi tadi kita tahu itu bermanfaat, tapi terkadang hirsnya tidak ada, lagi malas, nah, lagi melemah. Baik, makanya penuhi yang pertama, semangat. Setelah semangat, nah, apa yang dibimbingkan Nabi? Minta pertolongan kepada Allah. Jangan mengandalkan hafalan kita, jangan mengandalkan kecerdasan kita, tapi minta pertolongan pada Allah. Ya Allah, beri kemudahan. Ini penting, karena banyak para penuntut ilmu, apalagi yang kecil-kecil, terkadang lalai dari sisi ini. Berdoa saja jarang, mengangkat kedua tangannya di antara azan dan iqamah jarang. Nah, padahal itu waktu yang sangat jelas keutamaannya, waktu sangat jelas di situ mustajab.
Angkat tangan, kita punya cita-cita, ingin menghafal Al-Quran, ingin menjadi ahli Al-Quran, ingin bisa menjadi pengemban Al-Quran. Angkat tangan berdoa, ya Allah, berilah kemudahan kepadaku untuk bisa menjadi ahli Al-Quran, menghafalnya dan beramal dengannya. Maka ini poin kedua, wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Dan contoh yang lain bagi para orang tua, tahu perkara yang bermanfaat, misalnya untuk apa? Mendidik anaknya, mengajari anaknya adab. Ini perkara bermanfaat, butuh semangat. Harus butuh semangat. Karena tahu itu bermanfaat. Karena kalau anak baik, anak menjadi saleh, ikhwan, dari perkara salat saja, dari adab mereka kepada orang tua sudah baik, jelas itu bermanfaat. Maka harus semangat, ihris, semangat. Walaupun apa? Tidak mudah. Makanya butuh isti'anah billah, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan mengandalkan apa? Mengandalkan kemampuan kita. Aku sudah membuat jadwal, membuat agenda untuk anakku, sudah diplot bagus sekali waktunya, tapi belum tentu membuahkan hasil. Harus minta pertolongan kepada Allah. Kenapa, ikhwan? Di sini pentingnya kita minta pertolongan kepada Allah. Karena Allah yang mengarahkan hati-hati manusia, terkhusus masalah mendidik anak tadi. Minta pertolongan kepada Allah. Ketika Allah menolong, mudah semuanya. Anak menjadi nurut, diberitahu sekali dua kali selesai, jadi. Demikian. Wasta'in billah. Jangan mengandalkan kita ini sudah apa? Sudah mempelajari bagaimana menjadi pendidik. Kita sudah mempelajari psikologis anak ini dan itu. Ini semuanya kembali ke kita. Yang kembali kepada Allah, lupa. Padahal yang mengarahkan dan menetapkan baik buruknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Juga dalam mencari nafkah. Mencari nafkah, jelas itu bermanfaat, apalagi kalau niatnya benar. Para kepala keluarga mencari nafkah untuk anak istrinya, untuk menunaikan kewajiban sebagai kepala keluarga. Kewajiban berpahala kalau dia tunaikan. Jangan dikira ini sekedar sesuatu yang sia-sia. Maka jangan dihilangkan pahala itu, akhwan, dengan apa? Berkeluh kesah di hadapan istri. Aku sudah capek-capek, kamu ini gini-gini. Ini tidak benar. Hanya akan apa? Menghilang-hilangkan apa? Hilang-hilangkan pahala. Dia sudah memberi kepada istrinya, tapi setelah itu apa? Ngomel-ngomel. Setelah itu mengungkit-ungkit. Jangan. Taib. Tunaikan dengan ikhlas. Karena itu tahu perkara yang bermanfaat dan minta pertolongan kepada Allah. Ista'in billah. Kemudian Nabi memberikan bimbingan yang ketiga. Karena kebanyakan manusia tidak istiqomah. Kebanyakan manusia kalau datang ujian di tengah jalan, setelah tahu itu hal bermanfaat, dia sudah berusaha mohon pertolongan kepada Allah, tapi tetap ada gangguan, dia melemah, terkadang mundur. Maka Nabi katakan wala ta'jaz, jangan engkau melemah, tetap harus bersemangat, tetap kokoh. Ini isyarat, akhwan, bahwasanya perkara yang bermanfaat yang ingin dicapai oleh seseorang tidak semuanya mulus, tidak semuanya mudah dicapai, tidak semuanya mudah dicapai. Bahkan merupakan sunnatullah, hal-hal yang bernilai tinggi di sisi Allah butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh kesabaran. Maka ini tiga perkara penting, akhwan. Siapa saja yang ingin berhasil dalam kehidupan di dunia maupun di akhiratnya, penuhi bimbingan Nabi SAW. Yang pertama, semangat pada hal yang bermanfaat, harus ada semangat. Yang kedua, minta pertolongan kepada Allah
Dan yang ketiga, jangan melemah ketika datang ujian yang menerpa di tengah perjalanan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Jangan melemah, wala ta'jaz. Sedikit-sedikit melemah, jangan. Nah, kita sudah minta pertolongan kepada Allah, sudah menempuh sebabnya, tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Kemudian Nabi SAW bimbingkan berikutnya, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa'a fa'al. Pada lafaz qadarullah wa ma syaa'a fa'al diberi tanda kurung ikhwan, sehingga bisa tahu inilah inti dari zikir yang dibimbingkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bimbingkan bahwa kalau sudah semangat, sudah isti'anah, kemudian sudah menjaga terus-menerus jangan melemah, belum tentu juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena terkadang meleset. Terkadang Allah tetapkan hal lain yang tidak kita inginkan sebagai ujian. Itu pasti ya kawan, karena dunia ini memang darul ibtila, negeri yang padanya ujian. Sudah ditempuh semua sebab-sebab, ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Nah, disinilah diuji keimanan. Diuji keimanan, terutama keimanan terhadap takdir. Maka Nabi SAW bimbingan, jika menimpamu suatu perkara, yaitu perkara yang tidak engkau sukai. Tayyib. Wa in asabaka syai'un, yaitu maksudnya syai'un takrahu, sesuatu yang tidak engkau sukai. Fala taqul, maka jangan engkau ucapkan law anni fa'altu kana kadza wa kadza, seandainya aku melakukan demikian tentunya jadinya demikian-demikian. Seandainya tadi aku tidak beli ini, maka akan seperti ini. Seandainya. Untuk apa? Untuk menunjukkan penyesalan atas sesuatu yang terjadi. Nah, ini dilarang oleh Nabi SAW. Kalau menimpamu suatu hal yang tidak engkau sukai, jangan engkau katakan seandainya aku melakukan demikian, maka tentu akan demikian. Seandainya aku tadi tidak pergi, tentu tidak akan ada kecelakaan. Seandainya aku tadi tidak ini, maka tidak akan terjadi ini. Demikian. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Nah, lalu apa yang dibimbingkan kalau sudah demikian? Walakin qul, akan tapi ucapkanlah qadarullahi wa ma syaa'a fa'al. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Ini. Nah, sudah berusaha, ternyata dagangannya tidak laku, pulang. Sudah semangat, sudah isti'anah billah, ternyata belum juga dapat untung, tapi masih modal kembali misalnya. Sampai di rumah ditanya qadarullah wa ma syaa'a fa'al, belum diizinkan untuk dapat untung banyak. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Di jalan tiba-tiba jatuh, ucapannya apa? Yahya, qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Apa makna qadarullah wa ma syaa'a fa'al? Qadarullah ini i'rabnya apa dulu? Terus khabarnya? Tayyib. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al, kalau dibaca seperti ini maka dia adalah khabar mubtada mahdhuf. Hadza qadarullah. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya kita mengatakan qadarullah. Maksudnya ini semua adalah ketetapan Allah. Sudah tidak usah disesali, sudah tidak usah meratapi. Disinilah
lafaz tersebut ikhwan kalau kita pahami maknanya akan langsung mengarah apa? Kepada keimanan terhadap takdir. Seorang mukmin itu harus punya keimanan terhadap takdir. Nah, ketika tertimpa keburukan, ucapkan ini, qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Ini semua adalah ketetapan Allah, wa ma syaa'a fa'al, dan apa saja yang Allah kehendaki mesti akan Allah lakukan. Sehingga tidak usah meratapi apa-apa yang sudah terjadi. Kenapa tidak boleh meratapi dengan mengatakan seandainya? Nabi SAW mengatakan fa inna law taftahu amal syaitan, karena sungguhnya ungkapan law, berandai-andai tadi. Nah, seandainya tadi tidak pergi, tidak akan jatuh. Seandainya tadi tidak ngebut-ngebut, tidak akan jatuh. Kalau sudah terjadi, ya tidak ada pilihan kecuali mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi ketika tahu sebabnya, maka berarti untuk esok harinya dia lebih berhati-hati. Nah, kenapa? Karena kalau berandai-andai pada sesuatu yang terjadi sebagai bentuk penyesalan dan meratapi, taib, maka ini akan membuka amalan syaitan padanya. Nah, membuka amalan syaitan, akhirnya seorang menjadi sedih, terus-menerus, menyesali diri dan seterusnya. Dan syaitan sangat senang, ikhwan. Orang yang beriman itu sedih, syaitan sangat senang. Taib. Makanya di antara upaya syaitan kan untuk menimbulkan kesedihan di tengah-tengah orang beriman, liyahzunal ladzina amanu. Agar orang yang beriman itu sedih. Ini di antara target syaitan. Karena orang yang sedih akan mudah digelincirkan oleh syaitan. Ada orang yang kesedihan mendalam, digelincirkan, akhirnya bunuh diri. Sedih mendalam, akhirnya apa? Akhirnya pindah haluan, murtad. Karena ini agama yang tidak menyenangkan. Kemudian ditawari dengan iming-iming duniawi oleh orang-orang kafir, akhirnya mengikuti, dan seterusnya. Hadis ini ikhwan yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, subhanallah, hadis yang sangat agung. Hadis yang sangat agung, padanya faedah yang sangat berharga bagi kita semua. Jika menginginkan untuk betul-betul menjadi orang yang beriman, dibimbingkan untuk menjadi mukmin yang kuat. Kemudian yang kedua, padanya dibimbingkan untuk kita apa? Untuk kita bagaimana melangkah dalam kehidupan dunia ini agar bertahan di atas keimanan, agar tercapai apa yang dicita-citakan, yaitu apa? Tadi harus semangat pada hal yang bermanfaat. Maka arahkan semangat kita yang pada hal yang bermanfaat, ikhwan. Jangan diarahkan pada hal yang sia-sia. Kemudian minta tolong kepada Allah dan jangan melempah ketika ada ujian. Kemudian ucapkan ucapan qadarullah wa ma syaa fa'al ketika apa? Seorang mendapati sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan kehendak hati. Nah, dalam pengucapan qadarullah wa ma syaa fa'al ada dua cara baca. Boleh seorang mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al atau dengan mentasydid dengan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Taib. Kalau qadarullah ma syaa fa'al tadi jelas, ini adalah ketetapan Allah. Adapun kalau ditasydid bentuknya fi'il, qaddarullahu wa ma syaa fa'al. Sama maknanya. Hadza qaddarullahu wa ma syaa fa'al. Ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan. Ya, ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan, dan apa saja yang Allah kehendaki mesti akan dilakukan dan akan terjadi. Jadi dua-duanya bisa diucapkan. Barakallahu fikum. Sekilas ungkapan yang mudah, ikhwan, tapi kalau seorang memahami dan mentadabburi maknanya, disitulah keimanan seorang muslim terhadap takdir. Berserah kepada Allah. Taib. Karena semua perkara Allah yang menetapkannya.
Dan tidak akan bisa keimanan itu lurus tanpa iman kepada takdir, tanpa beriman bahwasanya segala sesuatu yang telah Allah tetapkan mesti akan terjadi, dan segala sesuatu yang akan luput dari kita tidak akan mungkin bisa kita dapatkan. Ini harus ada. Tidak akan mungkin seorang dikatakan mukmin sejati tanpa hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kita ambil satu hadis ini, semoga bermanfaat. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.